Ya, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Denardono. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang pengolahan citra. Nah, apa yang akan kita pelajari pada pokok bahasan pengolahan citra pada siang hari ini? Nah, kita tentu kembali ke judulnya dulu, pengolahan citra. Nah, artinya ada yang diolah di situ. Apa yang diolah? Citra. Nah, apa itu citra? Nah, ini kita akan ungkap bahwa citra ini bahasa Indonesia. Ketika kita translate ke bahasa Inggris maka akan berbunyi gambar. Nah, dalam bahasa ilmiah kita menyebutnya dengan nama image. Nah, image. Nah, jadi image, gambar, citra. Nah, itu merupakan sinonim ya, atau persamaan atau padanan kata. Nah, image-nya itu berupa bentuk dalam format digital. Nah, yang akan kita olah ya nanti menjadi bermacam-macam sesuai kebutuhan kita. Nah, sekarang pengertian image itu sendiri apa dong? Sebelum kita menginjak lebih jauh tentang mengolah image, tentu kita harus belajar mengetahui dulu image itu kira-kira apa. Nah, ini ada definisi yang sangat sederhana, simpel, yaitu representasi visual dari objek kehidupan nyata dalam bentuk dua dimensi. Nah, jadi representasi visual, bentuk yang ada wujudnya, yang ada gambarnya dari objek kehidupan nyata. Kehidupan nyata ini apa saja yang bisa kita lihat di alam ini, di mana dia memiliki dua dimensi. Kalau dua dimensi berarti kita bicara ada punya panjang, ada punya lebar, ada punya width, ada punya height. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, sebagai contoh, apa Pak contohnya? Nah, ini ada gambar ya. Nah, ini normal image. Ada seorang pria berkacamata berada di atas kabin kereta api kalau nggak salah saat itu ya. Nah, ini image ya. Jadi ini representasi visual. Nah, jadi ini adalah bentuk visual dari kehidupan nyata di situ. Nah, ini dari kehidupan nyata yang direpresentasikan dalam bentuk visual, ada wujudnya, ada gambarnya di situ. Nah, maaf. Kemudian dia dalam bentuk dua dimensi. Di situ ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ada lebarnya. Nah, itu lebih kurang seperti itu. Ini adalah contoh dari normal image. Nah, contoh dari normal image. Nah, kemudian gambar yang kita lihat saat ini ternyata itu kalau kita perbesar sampai ratusan kali lipat atau ribuan kali lipat, dia akan terlihat ternyata tersusun dari kotak-kotak yang kita sebut dengan nama pixel atau picture element. Nah, kita singkat pixel ya, bahasa Inggrisnya, bahasa ilmiahnya pixel, bahasa Indonesia pixel, dia picture element. Nah, jadi adalah elemen terkecil untuk menyusun dari image ini. Nah, ini. Nah, pixel adalah unsur gambar atau representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar grafis. Nah, jadi titik-titik yang menyusun gambar itu kita sebut dengan pixel. Ini contohnya. Nah, jadi kalau gambar itu kita perbesar sampai 2000 kali misalnya, itu akan terlihat titik-titiknya itu. Nah, dengan berbagai warna, ada macam-macam. Nah, itu yang menyusun sebuah gambar. Ya, kalau kita lihat kotak-kotaknya itu, kotak-kotak kecilnya itu pixel dengan berbagai warna. Kita lihat ya. Nah, terus kemudian yang namanya image, dia akan punya yang namanya resolusi atau image resolution. Nah, apa itu Pak? Nah, dia jumlah pixel yang ada dalam image. Nah, ini aja kita hitung. Pixelnya ada berapa di situ, maka itu kita sebut dengan resolusinya. Nah, resolusinya adalah jumlah pixel yang ada dalam sebuah image. Silahkan dihitung sendiri. Ya, jadi
Jadi semakin rapat pixelnya, maka image-nya tentu resolusinya akan semakin besar. Nah, tentu ukurannya pun juga akan semakin besar. Nah, contoh resolusi image itu ada bermacam-macam yang sering kita jumpai di aplikasi-aplikasi digital ya. Nah, seperti 320 kali 240. Nah, yang biasa kita lihat di layar smartphone kita era zaman dulu ya. Terus kemudian ada VGA itu 640 kali 480 yang biasa kita lihat di layar VCD itu ya. Atau 80 kali 60 yang bisa kita lihat di komputer-komputer zaman dahulu yang resolusinya masih VGA. Nah, atau HD ya, HD ini yang 1024 kali 768. Nah, berarti dia panjangnya 1024, lebarnya 768 pixel. Nah, dan seterusnya. Ada juga pixel yang lebih besar dari ini. Nah, tergantung ukurannya, titiknya. Semakin besar resolusi image-nya, tentu kualitas gambar akan semakin baik dan akan semakin detail, dan gambar tidak akan pecah ketika diperbesar dalam ukuran tertentu. Nah, kita lihat. Nah, ini cara menghitung resolusinya adalah image dengan resolusi 1024 kali 768. Nah, itu kalau kita hitung secara lebarnya itu ada 1024 pixel kolom. Nah, terus kemudian ke bawahnya ada 768 pixel baris. Kalau di total berapa tuh? 786.000. Nah, poin 432. 786.000 pixel. Nah, itu jumlahnya. Kira-kira seperti itu cara menghitungnya ya. Nah, kemudian image ya. Ada bermacam format ya image itu ya. Nah, kita sering melihat ada ada bermacam-macam format gambar ya. Nah, pertama ada JPEG ya, Joint Photographic Export Group. Nah, ini adalah yang sangat terkenal, yang sudah sering kita jumpai, bahkan yang juga yang kita miliki tentunya itu banyak yang berformat JPEG ya. Nah, ada yang JPEG 2000. Ini JPEG format develop in 2000. Develop pada tahun 2000. Nah, itu adalah JPEG tipe terbaru. Ada juga TIFF, Text Image File Format. Nah, ini ada juga GIF, Graphic Interchange Format. Ini adalah gambar yang bisa bergerak ya, tentunya bisa seperti video tapi dia sebenarnya image. Nah, jadi ada BMP, ada bitmap yang kita sering lihat di di Paintbrush itu ya. Ada juga PNG, Portable Network Graphic. Nah, ini adalah format yang kalau kita ingin membuat gambar yang transparan backgroundnya, biasanya kita menggunakan format PNG. Nah, ada juga WebP, format develop by Google untuk image-image yang akan digunakan untuk web, supaya webnya itu ringan ya, gambarnya bagus, aplikasinya ringan, loadingnya cepat. Nah, maka formatnya akan lebih baik kalau formatnya WebP. Nah, ini yang develop oleh Google. Ada juga SVG ya, Scalable Vector Graphic. Nah, ini format SVG ini juga sama dia. Ini karena scalable, salah satu kelebihannya adalah tidak akan pecah ketika diperbesar dalam ukuran berapapun. Nah, karena dia scalable itu tadi SVG, maka file-file master biasanya formatnya SVG. Nah, nanti baru dari situ diekspor ke format lainnya yang dibutuhkan, yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh PNG ya, maka dari SVG kita ekspor ke PNG sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan, begitu. Dan masih banyak lagi tentunya format-format image yang biasa kita jumpai. Nah, tentu masing-masing memiliki kegunaan tersendiri. Nah, kita yang bagus yang mana Pak? Ya sesuai kebutuhan. Semua itu punya fungsi, semua itu punya maksud. Nah, tergantung kebutuhan kita untuk apa. Nah, maka ya
kita akan menggunakan format sesuai yang kita butuhkan. Nah, ada sebuah format SVG ya, ini yang format terbaru ya, ini punya banyak kelebihan ya. Nanti kita akan belajar bagaimana untuk membuat image SVG ini. SVG image can be created and edit with any tag editor. Nah, ini gambar ini bisa diedit melalui tag editor. Nah, luar biasa kan. Nah, jadi bagaimana kode-kode yang ada kita tulis di tag editor itu bisa membentuk sebuah gambar ya. Nah, gambarnya scalable. Nah, diperbesar berapapun tidak pecah. Nah, ini kan keren ya. Jadi ukurannya kecil ya kan. Hanya terdiri dari beberapa baris, bisa menampilkan image yang scalable, ukurannya small. Nah, ini big deal ya. Menurut saya ini sebuah format yang luar biasa ya. SVG image can be searched, index, scripts, and compress. Nah, karena dia tersusun oleh tag, dia juga memiliki format script tadi, teks itu, maka dia juga bisa searchable ya, jadi bisa dicari itu. Semua gambar itu tidak bisa dicari atau tidak accessible ya. Kenapa? Karena dia bentuknya image. Agar accessible dia harus diberi tag ya. Kalau dalam HTML itu ya ada namanya tag ya, tag image. Nah, jadi kalau image-nya dia nggak muncul, akan keluar tagnya. Nah, ya gitu, baru dia bisa di search, di index, dan seterusnya. Tapi SVG ini tanpa di tag pun dia sudah accessible, index, script, and compress. Ukurannya bisa kecil ya. Nah, dia scalable yang berikutnya, artinya diperbesar mau ukuran berapa dia nggak akan pecah dan akan tetap tajam gambarnya. Oke, keren ya. SVG image can be print with high quality at any resolution. Dapat dicetak dalam kualitas yang tinggi, resolusinya berapapun. Nah, SVG image are zoomable. Nah, jadi gambar SVG itu juga bisa di zoomable, yang diperbesar. Ukuran berapapun yang kita butuhkan itu bisa. SVG graphic do not lose any quality if they are zoom or sizes. Nah, gambar-gambar dalam format SVG itu tidak akan kehilangan kualitasnya ketika diperbesar atau ukurannya diubah, tidak seperti JPEG atau format lainnya. Ketika diperkecil maka jadilah dia ukurannya memang kecil tapi kualitasnya jadi berkurang ya. Jadi ketika diperbesar dikit pecah ya. Untuk SVG dia enggak ya. Nah, SVG is open standard. Nah, jadi sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh komunitas ya. SVG file are pure XML, ditulis dengan bahasa XML. Nah, juga bisa nanti kita buat di HTML ya. Oke, yang sudah pernah belajar HTML tentu tidak akan asing, tinggal kita menambahkan tag SVG aja. Kita bisa menggambar di situ menggunakan script HTML. Ini contohnya, ketika kita ingin menggambar sebuah lingkaran. Nah, oke. Nah, kita akan membuat teks HTML ya. Teksnya HTML, kemudian kita ada text cycle. Nah, open text cycle, closing text cycle, kemudian kita kasih atribut JX, JY, R, stroke width, fill. Nah, ini JX itu adalah untuk posisi dari X-nya, sumbu X-nya. Nah, si Y itu adalah posisi dari sumbu Y-nya. R itu radian atau jari-jarinya. Dan stroke itu adalah kelilingnya, garis yang akan mengelilingi lingkaran itu, apakah dia lurus, solid, atau putus-putus dan seterusnya. Sedangkan stroke width itu bisa kita gunakan untuk mengukur ketebalan dari garis keliling yang ada di lingkaran. Sedangkan fill untuk menentukan warna lingkarannya. Nah, lingkarannya mau warna apa, di situ nanti kita buat. Nah, ini adalah tag-tag yang ada di untuk menggambar sebuah lingkaran di script HTML dalam format SVG. Nah, nanti kita akan praktekkan, atau mungkin rekan-rekan bisa praktekkan sendiri, membuat sebuah lingkaran menggunakan
menggambar sebuah lingkaran menggunakan HTML, disimpan dalam format SVG. Oke. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa dulu untuk sementara. Kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ada manfaat. Semata-mata semoga bermanfaat ya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Ada kekurangan, itu merupakan keterbatasan saya. Ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ada masukan juga silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.